Salam berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang statistika. Apa itu statistika? Apa saja manfaatnya? Terus istilah-istilah apa saja yang terdapat dalam statistika? Dan terakhir, bagaimana cara penyajian suatu data ketika data itu didapatkan dalam suatu penelitian. Dan terakhir kita akan coba latihan soal. Oke, anak-anak, kita akan coba untuk mendiskusikannya pada kesempatan hari ini. Mari kita mulai dengan pengertian statistika. Statistika merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang secara garis besarnya dapat dijelaskan sebagai bagaimana suatu proses baik dari pengambilan data, kemudian pengolahan data, kemudian bagaimana data itu kemudian disajikan menjadi suatu informasi yang berguna dalam pengambilan suatu keputusan. Mungkin anak-anak bertanya-tanya, apa sih manfaat dari statistika? Nah, banyak sekali manfaat statistika yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmu ini banyak sekali manfaatnya, baik untuk kepentingan pribadi, perusahaan maupun negara. Nah, yang baru-baru ini anak-anak, tentu anak-anak sudah tahu bagaimana proses pemilihan presiden dan juga pemilihan calon legislatif yang sudah kita lakukan pada bulan kemarin ya anak-anak ya. Seru sekali. Nah, di sini ilmu statistika digunakan anak-anak. Di mana sebelum proses pemilihan umum, semua lembaga survei sudah melakukan analisisnya menggunakan data statistik sehingga bisa dibuat perkiraan siapa partai yang akan menang, siapa presiden yang akan terpilih, sudah bisa diprediksikan dengan menggunakan ilmu statistika anak-anak. Statistika juga digunakan untuk mitigasi terhadap kebencanaan. Anak-anak, kita tahu bahwa Indonesia terletak di sirkum cincin api Asia Pasifik. Jadi kita sangat rawan terhadap kebencanaan, misalnya terhadap kebencanaan gunung berapi. Jadi dengan menggunakan statistika kita bisa memperkirakan, kita bisa memprediksi kira-kira kapan gunung berapi itu akan berulang meletusnya, atau kita bisa memitigasi dampak-dampaknya dengan menggunakan ilmu statistika. Nah, yang terakhir, mungkin ada orang tua anak-anak yang suka bermain saham, atau kita ingin tahu bagaimana perkembangan keuangan dunia. Kita bisa bermain atau menjual saham, membeli saham, sehingga dengan memanfaatkan ilmu statistika kita tidak akan salah dalam mengambil keputusan. Nah, itu beberapa manfaat dari ilmu statistika. Nah, masih banyak sekali manfaat lainnya. Jadi pelajari materi dengan baik. Oke, anak-anak, sudah jelas? Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya. Kita akan lihat apa saja istilah-istilah yang terdapat dalam statistika. Sebenarnya dalam statistika ini banyak sekali istilah-istilah yang akan anak-anak pelajari. Tetapi untuk di kelas 8 kita hanya mempelajari beberapa istilah saja. Oke, kita akan mulai dengan istilah yang pertama, data. Apa itu data anak-anak? Nah, ketika kita melakukan penelitian atau mengambil suatu peristiwa, kita tentu akan mendapatkan kumpulan informasi-informasi. Nah, kumpulan informasi-informasi yang akan kita olah, itulah yang kita sebut dengan data. Nanti data akan ada dua jenis anak-anak, ada yang sifatnya kualitatif, ada yang sifatnya kuantitatif. Oke, nah untuk pembahasan hari ini kita hanya akan bahas data yang sifatnya kuantitatif. Yang kedua, kita akan membahas populasi. Apa itu populasi anak-anak? Populasi merupakan seluruh atau kumpulan subjek yang akan kita teliti. Misalnya, jika kita ingin meneliti siswa di SMP Negeri 15 Denpasar, maka populasinya adalah seluruh siswa SMP Negeri 15 Denpasar. Jadi seluruh objek yang akan kita teliti itulah yang disebut dengan populasi. Yang ketiga, sampel. Nah, ketika kita tidak mempunyai waktu yang banyak atau kita hanya ingin meneliti sedikit saja tetapi bisa mewakili keseluruhan
populasi, maka kita melakukan sampling atau kita ambil bagian kecilnya. Tapi dengan syarat bagian kecil itu mewakili karakteristik dari populasi yang akan kita teliti. Nah, bagian kecil yang kita ambil sebagai objek penelitian adalah sampel. Sudah jelas anak-anak perbedaan antara data, populasi, dan sampel. Selanjutnya kita akan bahas 3 ukuran terpusat yang sudah sering anak-anak dengar, yaitu mean, median, dan modus. Mean itu adalah bilangan yang mewakili keseluruhan data, atau kita bisa singkat sebagai rata-rata. Misalnya kita mempunyai bilangan atau hasil penelitian terhadap hasil belajar suatu kelas misalnya, maka kita akan menjumlahkan keseluruhan data yang ada, kemudian dibagi dengan banyaknya sampel yang diteliti. Itulah yang kita sebut dengan rata-rata. Nanti perhitungannya kita akan coba di belakang. Nah, selanjutnya yang kedua adalah median. Median itu berarti titik tengah atau nilai tengah suatu data. Tetapi dengan catatan, data itu harus disajikan secara berurutan. Tidak boleh data yang acak kita langsung cari di tengah-tengahnya. Bagaimana contoh perhitungannya? Nanti di belakang. Selanjutnya, yang ketiga adalah modus. Modus bukan berarti seperti yang kita kenal ya. Ada orang mendekati seseorang, itu modusnya, ada motifnya. Tapi modus di sini adalah data yang paling sering muncul. Secara singkat kita bisa simpulkan data dengan frekuensi terbesar dari suatu penelitian. Nah, istilah-istilah sudah dalam statistik sudah Pak Guru berikan. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara menyajikan suatu data. Sebenarnya banyak cara untuk menyajikan suatu data, tetapi pada kesempatan hari ini Pak Guru akan mengajarkan bagaimana menyajikan data dengan satu menggunakan tabel. Nah, Anda bisa lihat ya tabelnya. Tabel yang sudah Pak Guru berikan, tabelnya. Bisa Anda lihat, jadi ketika ada suatu data, kita bisa membuatnya menjadi sebuah tabel dalam bentuk baris dan kolom. Kemudian juga data bisa disajikan dalam bentuk diagram garis. Nah, Anda bisa lihat ini contohnya. Jadi data yang tadi itu kita sajikan dalam bentuk diagram garis. Data juga bisa disajikan dalam bentuk diagram batang. Ini contoh diagram batangnya. Data yang tadi kita bisa olah menjadi atau disajikan menjadi diagram batang. Yang terakhir pembahasan kita adalah menyajikan data dengan menggunakan diagram lingkaran. Ada 2 jenis diagram lingkaran yang akan dibahas, yaitu dengan menggunakan sudut. Nanti satu lingkaran penuh kita asumsikan nilainya adalah 360 derajat. Atau juga bisa kita asumsikan satu lingkaran penuh adalah 100%. Sehingga nanti data yang disajikan dalam bentuk persentase. Nanti kalau datanya kita anggap 360 derajat, maka datanya akan disajikan dalam sudut berapa derajat. Nah, bagaimana cara membuatnya? Itulah nanti yang akan Pak Guru berikan sebagai penugasan buat anak-anak. Kita akan bahas itu nanti pada video selanjutnya. Oke anak-anak, nah terakhir mari kita coba beberapa soal. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan dengan proses pembahasan contoh permasalahan yang melibatkan statistika. Misalkan anak-anak diberikan data nilai 5 orang anak sebagai berikut: 70, 70, 65, 70, dan 75. Lalu anak-anak akan diminta untuk menentukan berapakah mean atau rata-rata dari data tersebut. Seperti kita ketahui bahwa mean atau rata-rata kita bisa tentukan dengan cara, langkah pertama adalah kita menentukan banyak data. Nah, seperti yang sudah disebutkan bahwa banyak data di samping adalah 5. Oke, selanjutnya anak-anak, kita akan menghitung berapa sih total nilai dari data-data tersebut. Jadi total nilai kita bisa hitung dengan cara menjumlahkan 70 ditambah dengan 70, kemudian ditambah dengan 65,
ditambah dengan 70, dan terakhir kita tambahkan dengan 75. Dengan demikian, kita akan mendapatkan total nilai adalah 350. Sampai di sana sudah paham kan anak-anak? Nah, selanjutnya, min atau rata-rata adalah total nilai dibagi dengan banyaknya data. Seperti yang sudah kita hitung bahwa total nilai kita adalah 350, kemudian kita akan bagi dengan banyaknya data yaitu 5, dan kita akan mendapatkan nilai 70. Jadi, min atau rata-rata data yang diberikan adalah 70. Gampang bukan, nak? Nanti anak-anak bisa coba untuk soal-soal yang ada di LKS maupun di buku paket. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas bagaimana menentukan median suatu data. Seperti kita ketahui, pada pembahasan sebelumnya, median bisa kita tentukan jika posisi data sudah dalam keadaan berurutan. Jika belum, maka tugas anak-anak mengurutkan data tersebut dari data yang terkecil menuju ke data yang terbesar. Nah, sebelum median itu kita tentukan dulu berapa sih banyak datanya. Karena nanti dari banyak data inilah kita akan mengetahui apakah data itu banyaknya genap atau ganjil. Karena nanti ada sedikit perbedaan dalam perumusannya. Banyak data dalam menentukan median kita misalkan dengan N. Jadi N itu adalah banyaknya data. Nah, untuk data yang N-nya genap atau banyak datanya adalah genap, misalnya banyak datanya adalah 4, 6, 8, dan seterusnya, maka rumus yang kita gunakan adalah data ke N bagi 2 ditambah data ke N bagi 2 ditambah 1, nanti hasilnya data yang mana itu kita bagi dengan 2. Itulah mediannya. Nah, mari kita aplikasikan langsung dalam permasalahan anak-anak. Nah, misalkan anak-anak diberikan data 4 orang siswa ya, nilainya sebagai berikut: 70, 60, 65, dan 75. Nah, kita seperti tadi yang Pak Guru katakan, kita harus memastikan apakah data ini sudah berurutan atau tidak. Ternyata data yang diberikan masih belum berurutan. Nah, tugas kita pertama adalah mengurutkannya anak-anak. Baik, mari kita urutkan bersama-sama. Yang pertama tentu yang paling kecil adalah 60, kemudian yang kedua adalah 65, selanjutnya 70, dan yang terakhir adalah 75. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan rumusnya ya anak-anak ya. Nah, kita mencari dulu data ke N bagi 2. Data ke N bagi 2, N-nya di sini adalah 4 ya anak-anak ya. Maka data ke N bagi 2 adalah 4 dibagi 2, yaitu 2. Nah, kita lihat data keduanya adalah 65. Mengerti kan anak-anak? Nah, selanjutnya data ke N bagi 2 ditambah 1. N bagi 2 tadi kita sudah temukan hasilnya 2, kemudian ditambahin 1 menjadi 3. Nah, data ketiga adalah 70. Nah, kemudian data untuk menentukan mediannya inilah data kedua dan data ketiga kita tambahkan 65 ditambah 70, nanti hasilnya dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 135 dibagi 2, yaitu 67,5. Jadi mediannya adalah 67,5. Mudah kan anak-anak? Nah, selanjutnya bagaimana kalau banyak datanya adalah ganjil atau N-nya adalah ganjil. Nah, untuk data yang ganjil, proses pertamanya sama anak-anak, kita harus memastikan datanya dalam keadaan berurutan. Tetapi dalam perumusannya atau formulanya lebih simpel anak-anak. Anak tinggal menentukan data ke N tambah 1 dibagi 2. Ingat ya, N itu banyaknya data. Yuk kita langsung ke aplikasi soalnya anak-anak. Nah, diberikan data 5 orang siswa sebagai berikut: 70, 60, 65, 75, dan 80. Nah, sama seperti tadi, datanya ternyata belum berurutan. Nah, mari kita urutkan bersama-sama ya anak-anak. Data yang pertama adalah 60, kemudian yang kedua adalah 65, yang ketiga 70, yang keempat 75, dan yang terakhir adalah 80. Nah, gampang bukan mengurutkannya? Nah, selanjutnya kita cari data ke N tambah 1. Jadi N-nya adalah 5, maka 5 ditambah 1 adalah 6. Nah, 6 dibagi 2, hasilnya 3. Maka mediannya adalah data ketiga anak-anak. Nah, data ketiga kalau anak-anak perhatikan di atas adalah
70. Ya, luar biasa ya. Jadi data yang kita cari mediannya adalah 70. Nah, gampang kan anak-anak untuk mencari mediannya? Baik, selanjutnya anak-anak yang terakhir di pembahasan kita adalah bagaimana kalau kita menentukan modus suatu data. Nah, seperti yang sudah Bapak bahas pada video ini ya sebelumnya, modus itulah data yang paling sering muncul. Nah, dengan kata lain frekuensinya yang tertinggi ya anak-anak. Nah, yuk kita langsung saja ke permasalahannya anak-anak. Diberikan 5 nilai siswa sebagai berikut. Seperti tadi 70, 60, 65, 65 dan 80. Oke, nah mari kita hitung frekuensinya dulu sehingga kita tahu mana frekuensi yang tertinggi. Baik, kita cek dulu. 60 itu kan ada 1 nak. Coba perhatikan datanya kembali ya. 60, nilai 60 itu ada 1. Kemudian nilai 65 itu ada 2. Kemudian nilai 70 ada 1. Nilai 80 ada 1. Nah, gampang sekali anak-anak kan? Jadi frekuensi tertingginya adalah 2 ya. Frekuensi tertinggi adalah 2. Nah, siapa yang memiliki frekuensi tertinggi tersebut? Ya, benar sekali, 65. Jadi 65 adalah modusnya karena data ini paling sering muncul atau frekuensinya tertinggi. Oke anak-anak, demikian ya pembahasan kita tentang statistika, singkat, padat, dan jelas. Karena ini merupakan situasi yang mungkin anak akan temukan sering pada dunia nyata. Jadi mohon pelajari dengan baik materi ini. Jika ada hal yang kurang jelas, anak-anak bisa tanyakan langsung deh ya ke Pak Guru. Terima kasih sudah menyimak dan semoga materi ini memberi manfaat. Bye.